kenapa harus memilih prodi bisnis digital dan kenapa harus di Undipa. Ya. Jadi yang pertama, alasan mendasar mungkin yang bisa kita lihat kenapa harus prodi BD. Yang pertama itu adalah relevansi dan tren pasar saat ini. Jadi perlu kita ketahui bahwa sekarang adalah zaman teknologi, semuanya menggunakan teknologi, sehingga dunia bisnis itu juga sudah masuk pada pemanfaatan teknologi. Contoh misalnya adalah Shopee, ada Tokopedia, ada TikTok, bahkan yang awalnya hanya sebuah media sosial tapi dijadikan sebagai bagian dari alat bisnis. Kemudian yang kedua adalah pangsa pasar. Jadi orang-orang yang bergelut dalam bidang bisnis saat ini itu sangat-sangat dibutuhkan, Bu. Seperti yang saya sebutkan tadi, orang yang ahli dalam pemasaran digital itu sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis kayak ini. Coba kita bandingkan dulu, mungkin ketika masih manual harus sebar brosur dan lain sebagainya. Kalau saat ini hanya di depan laptop, bahkan di HP saja, itu kita sudah bisa menjangkau ribuan atau jutaan pemirsa hanya dengan satu tombol misalkan. Misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga adalah pendapatan yang tinggi. Mungkin kita semua, adik-adik semua, itu berkeinginan untuk memiliki pendapatan atau gaji yang besar. Dan itu bisa didapatkan dari prodi bisnis digital, dalam artian banyaknya lapangan kerja yang terbuka untuk bisnis. Kemudian mungkin sebenarnya banyak, tetapi saya singkat saja bahwa yang paling penting adalah mobilitasnya, mobilitas kerjanya. Bahwa kalau orang yang bergerak di dalam prodi bisnis digital itu istilahnya kapanpun dan dimanapun bisa bekerja dan bisa menghasilkan. Mungkin kita banyak lihat di TikTok atau di YouTube Short dan lain sebagainya, mereka sementara liburan tapi tetap berpenghasilan karena hanya memanfaatkan yang namanya media, yaitu handphone mereka untuk tetap bekerja tanpa harus datang, cek log dan lain sebagainya. Dan pertanyaannya kenapa harus di Undipa? Ini mungkin untuk adik-adik semua pemirsa, kenapa harus di Undipa? Banyak sebenarnya hal yang bisa saya jelaskan, tapi satu hanya mungkin yang saya jelaskan dari satu sisinya, yaitu kurikulum. Saat ini kita sudah menerapkan yang namanya kurikulum KKNI dan OBE, yaitu kerangka klasifikasi nasional Indonesia, dan OBE yaitu outcome based education. Contohlah kami di Universitas Dipa Makassar itu sudah kita mapping betul bagaimana mahasiswa itu bisa menjadi lulusan yang bisa menjadi entrepreneur, teknopreneur atau profesional misalkan dalam bidang bisnis digital.